warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agus Ferdiansyah, NPM 719212790. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi pengelolaan aspek pemasaran UMKM dan pengelolaan SDM UMKM. Baik, kita langsung saja di sini. Di sini yang pertama itu bauran pemasaran atau marketing mix. Adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali, diantaranya produk, harga, tempat, dan juga promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Oke, di sini kita lanjut. Selanjutnya ini ada konsep bauran pemasaran. Nah, konsep bauran pemasaran ini terdiri dari 4P, yakni produk, harga, price, tempat, place, dan promotion. Ini yang paling populer digunakan oleh Jerome McCarthy. Model yang selanjutnya itu ada model 7P, itu Service Marketing Mix Box dan Pitker 1981. Ini ditambah proses atau people dan physical evidence. Oke, kita lanjut di sini. Terus selanjutnya ada organisasi SDM. Mana organisasi SDM ini adalah manajemen sumber daya manusia, pada dasarnya merupakan perencanaan pengembangan perbaikan atau evaluasi kinerja karyawan dengan tujuan efektivitas dan bersifat langsung pada semua karyawan. Nah, jadi kalau organisasi SDM ini menyangkutkan manajemen sumber daya manusia. Jadi ini menyangkut tentang pengembangan dari sumber daya manusia itu sendiri ya. Nah, dari segi dari segi kegiatan atau kerja dari SDM tersebut, atau bisa juga kita perhatikan dari segi perbaikan kinerjanya seperti apa, atau juga bisa mengevaluasi kinerja karyawan. Karyawan ini kan juga SDM loh, sumber daya manusia. Otomatis kan apa yang memang ketika karyawan itu kerjakan tidak sesuai dengan apa yang memang menjadi tugas atau penugasan dari suatu perusahaan, maka wajib untuk dievaluasi guna untuk sebagai pengembangan untuk sumber daya manusia ke depan. Jadi kalau suatu misal karyawan ini mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang memang sudah diperintahkan oleh perusahaan, otomatis kan harus memang diadakan evaluasi. Dan dari evaluasi ini kan kita bisa tahu kurangnya dari kita, kinerja kita, atau yang istilahnya dapat memajukan kita ke depan di sumber daya manusia itu bisa kita ketahui dari evaluasi. Terus kan dari evaluasi kita kan juga bisa mengetahui kekurangan-kekurangan baik itu dari karyawan itu sendiri, seperti itu. Jadi kita lanjut di sini. Ada manajemen SDM ini terdiri dari perencanaan, pemilihan atau seleksi, pelatihan, dan penilaian terhadap kinerja karyawan. Sama halnya dengan 4 fungsi manajemen. Kalau 4 fungsi manajemen kan itu ada POAC. Yang P pertama itu adalah planning, O, kemudian dilanjut dengan PO, organisasi. Yang ketiga itu adalah actuating, POA. Yang keempat POAC itu adalah controlling. Sama seperti halnya 4 fungsi manajemen. Cuma di sini bedanya, ini kan membahas tentang manajemen SDM, di mana manajemen SDM ini biasanya kalau yang ini terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua pemilihan atau seleksi, yang ketiga pelatihan dan penilaian terhadap kinerja karyawan. Berarti di sini ada 3 poin gitu ya. Kalau yang 4 fungsi manajemen itu kan ada 4. Kalau yang di sini ada 3. Perencanaan, pemilihan atau seleksi, dan yang terakhir pelatihan dan penilaian terhadap kinerja karyawan. Sebelum kita merekrut,
kita harus merencanakan terlebih dahulu, kan memang ada planning di awal, perencanaan. Kira-kira kita butuh berapa karyawan untuk bekerja di sini, kita rencanakan terlebih dahulu. Baik sudah matang perencanaannya, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pemilihan atau seleksi. Di sini ketika kita sudah merekrut merencanakan sesuatu dari segi SDM-nya, kita kemudian merekrut, memilih. Setelah memilih, kita langsung seleksi. Kira-kira orang ini cocoknya di bagian mana, dan orang ini cocoknya di bagian mana, seperti itu kan. Tidak harus kita satukan di tempat yang memang tidak sesuai dengan tupoksi mereka. Mereka juga harus diseleksi terlebih dahulu sebelum kita terjunkan ke dunia kerja, kan seperti itu. Kemudian setelah melakukan pemilihan dan seleksi, barulah kita ke tahap akhir, yaitu kita adakan pelatihan lagi. Setelah melakukan pelatihan, ada juga penilaian terhadap kinerja karyawan. Nah, dari situlah kita bisa melihat, oh, orang ini kinerjanya seperti ini. Kita nilai kerjanya karyawan, ini bagaimana kinerjanya di perusahaan ini. Kan butuh penilaian. Dari penilaian itulah kita bisa tahu prospek kerjanya itu seperti apa, seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Itu yang selanjutnya ada manajemen UMKM dan koperasi, di mana manajemen UMKM dan koperasi ini ada 4 poin, ada 5 poin, mohon maaf, ada 5 poin ya. Yang pertama itu adalah perencanaan, sama halnya dengan POAC ya. Ini sama halnya dengan POAC, cuma bedanya di sini tambah coordination. Kalau kan POAC itu kan cuma planning, organizing, accounting, controlling. Ya, kalau yang ini tambah coordination. Mungkin tidak akan dijelaskan secara semua ya. Mungkin kalau teman-teman sudah tahu, kalau perencanaan, kalau di fungsi manajemen itu kan ada perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pengarahan atau aksinya langsung, accounting, dan pengawasan. Jadi itu suatu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Cuma di sini bedanya kita tambah koordinasi. Nah, sini untuk UMKM itu sendiri, kalau di awal kan perencanaan, setelah perencanaan pembagian tanggung jawab atau pembagian kerja, organizing, pengorganisasian. Selanjutnya itu ada pengarahan, accounting atau aksinya, kerjanya itu. Nah, di sini kita bahas koordinasi. Koordinasi itu adalah mengkoordinasikan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau tidak koordinasi, otomatis kinerja kan juga bisa berjalan dengan lelet, lambat kan. Maka dari itu kita perlu koordinasi ke manajer, koordinasi ke bagian ini, bagian itu, kurangnya di mana. Otomatis kan perlu adanya suatu koordinasi kan, demi kelancarannya suatu UMKM dan koperasi, seperti itu. Barulah yang terakhir itu ada pengawasan, controlling. Ini mengontrol, sama halnya ya dengan BOAC. Oke, selanjutnya kita lanjut. Sudah tidak ada ya, mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan saya yang tidak dimengerti atau kurang jelas atau memang masih kurang, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman sekalian. Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau memang ada penjelasan yang tidak cocok atau tidak sesuai, bisa ditambah ya, karena jujur saya pribadi ini masih tahap belajar juga. Jadi tidak mungkin penjelasan dari saya, menurut pemahaman saya, itu sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman kalian juga kan. Otomatis saya juga butuh saran ataupun pendapat dari kalian, ataupun juga butuh masukan-masukan. Kalau memang sekiranya penjelasannya kurang, bisa ditambah di kolom komentar ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.